بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل الدنيا مزرعة الآخرة، وحذر عباده من الاغترار بالحياة الدنيا والغفلة عن الدار الباقية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Bunga TV rahimakumullah. Awal kalam permulaan langkah sebagai insan yang beriman dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka janganlah kamu menghitungkan nikmat yang Allah berikan. Karena walaupun lautan dijadikan tinta, ranting-ranting sebagai pena, daun-daun sebagai buku, maka tidak akan dapat kamu menghitungkan nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian buat langkah yang kedua kalinya, salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah junjungan alam. Siapakah dia? Penegak keadilan, penghancur kebatilan, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah yang digelar Habibullah, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah bersusah payah, berbantalan tombak, berselimutkan pedang, bahkan bermandian darah dan berhujanan anak panah demi menegakkan satu buah kalimat tauhid di muka bumi Allah ini yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata mukadimah. Langsung saya masuki judul ceramah saya, yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan. Kaum muslimin pemirsa Bunga TV rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, agar kita dapat melaksanakan puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dengan puasa ini, yang pertama adalah Allah ingin melatihkan kita. Allah memberikan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui puasa ini, Allah ingin membentuk, menempah diri kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kita puasa, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa besar. Dengan harapan, dengan menjalankan ibadah puasa, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya. Bahkan dikatakan Rasulullah, hamba itu dikatakan rugi ketika ia dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Kemudian yang ketiga adalah Allah berikan dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah,
bagi orang melaksanakan puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan kelak di surga ketika ia berjumpa dengan Allah di surga kelak. Jadi ada keistimewaan dan keutamaan puasa bagi mereka yang melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat adalah sebagai perisai kita dari api neraka. Kaum muslimin pemirsa Bunga TV rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini, di awal ini, marilah kita senantiasa mengajak seluruh keluarga kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid, serta menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid. Marilah kita hidupkan rumah-rumah kita dengan beribadah, dengan kebersamaan dan dengan silaturahim, sehingga rumah-rumah kita tidak menjadi seperti kuburan, sebagai sendirian. Dari Rasulullah kepada rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan baca Al-Quran, kepada rumah-rumah yang tidak dilakukan beribadah, dan sebagai rumah yang tidak pernah dilakukan solat. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.